Suara ada? Ada. Oke, gini aja deh, nggak usah pakai itu. Oke. Iya, Tinggal. iya, iya. Iya, tadi tiba-tiba mute lagi. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqna fahman. Kembali lagi kita ke IG Live Self Inquiry and Philosophy, sekarang episode ke-21. Dan ya, pada malam hari ini kita akan mengangkat tema yang sebenarnya akhir-akhir ini aku renungkan ya. Dan kenapa direnungkan? Karena apa ya? Penting sekali ini sebenarnya. Penting sekali temanya. Justru karena pentingnya ini membuat dia terlalu terproliferasi, tersebar luas gitu loh. Jadi kan kayak hampir, nggak tahu ya, ini mungkin perasaanku saja atau emang, tapi sebenarnya sih kayaknya benar-benar terjadi. Justru karena ini terlalu populer gitu ya, katanya passion. Kadang yang namanya popularitas mendegradasi maknanya gitu loh. Jadi menyelimuti, menyembunyikan apa yang sebenarnya hakikatnya gitu. Passion misalnya, itu kan bisa dibilang kayak klise juga. Sudah sering orang mendengar gitu kalau, waduh, aku harus ngapain ya setelah ini, setelah itu, setelah aku sekolah, atau apa yang harus kulakukan agar sekolahku happy gitu kan. Atau ya dalam kehidupanku ini aku harus ngapain, ngerjain apa, melakukan apa. Jawabannya cuma satu, oh passion, mau passion. Tapi karena itu sering didengar, sering menjadi jawaban, udah kayak template gitulah. Apa ya? Itu mengurangi kesan apa? Makna hakikinya gitu. Dan itulah sekarang yang ingin kita lakukan untuk menggali makna hakiki itu. Ya, tentu saja yang paling mudah selalu aku menggunakan pendekatan etimologi dulu terlebih dahulu. Ya, Etimologi kata gitu ya. Passion itu berasal dari kata passio, Latin, ya, yang secara sederhana bisa kita artikan kalau bahasa Inggrisnya itu to suffer gitu. Untuk menderita, untuk menderita akan sesuatu gitu, atau untuk sesuatu, menderita untuk sesuatu. Ini kan iya, terkesan apa ya? Terkesan kontradiktif, paradoksikal gitu kan, terhadap eh, gagasan populernya gitu, ide populernya tentang passion itu sendiri. Passion dianggap sebagai sesuatu yang kita senangi. Kalau kita senang berarti kita happy. Tentu lawan dari penderitaan gitu. Tapi dari etimologinya ada passio itu berarti to suffer. Nah, itu kan sebuah teka-teki itu. Kenapa passion berasal dari kata passio yang berarti to suffer, tapi sekarang kita mengartikannya yang menyenangkan, yang kita excited mengenainya gitu. Jadi dari situ saja seharusnya sudah menimbulkan pertanyaan, ini sebenarnya passion apa sih? Kenapa? Apakah ada yang melingkan, yang menghubungkan tadi to suffer itu dengan apa yang benar-benar kita sayangi, yang kita senangi, yang benar-benar membuat kita antusias itu, sebagaimana yang kita mengerti sebagai passion itu. Jadi pertanyaannya itu, ini oke. passion itu apa maksudnya? Silakan Oke, kepada Bang thank Damai. you Bang Arif. Thank you teman-teman. Mudah-mudahan suara saya bisa didengar jelas. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat-sahabat sekalian di Suaguru ya, dan channel Suaguru ini ya, IG Live Suaguru ini berbicara tentang topik esensial, tapi kita kemas dalam bahasa dialog untuk anak muda sebetulnya ini. Namanya juga Suaguru. Jadi mereka yang hadir di sini adalah mereka yang ingin tahu lebih banyak tentang hal-hal esensial gitu. Nah, karena itu yang memandu di sini adalah Bang Arif gitu. Nah, kembali kepada topik kita Bang Arif. Ya, memang cara kita untuk meneliti sesuatu itu dimulai dari kata yang dipakai untuk itu. Kata yang dipakai, etimologi ya. Ya mirip kayak gini Bang Arif, teman-teman sekalian ya. Jadi kata kiamat dalam Al-Quran, kiamat itu kan bisa dimaknai kebangkitan,
ya Bang Arif ya. Ya. Bisa juga kiamat itu diartikan sebuah kehancuran gitu. Oke. Jadi satu kata, tetapi ada dua sisi makna gitu. Sisi mata uang kayak koin. Di satu sisi dia adalah kehancuran, tapi di sisi yang lain dia kebangkitan. Mirip seperti kalau kita lagi mimpi di dalam mimpi itu kita melihat satu peristiwa, kita anggap itu real, tapi sebenarnya nggak real kan? Tapi setelah itu hancur mimpi itu, baru kita bangun gitu. Ya, bangun dari mimpi. Sama juga, jadi passion ini juga satu sisi maknanya adalah gairah, sesuatu yang membuat kita excited, tapi sebetulnya di sisi lain dia maknanya adalah suffering. Bahkan di film ini ya teman-teman, di filmnya Mel Gibson ya, Passion of Christ. Passion of Christ. Itu dia menekankan, Christ di situ itu lebih menekankan passion itu dia mau menderita untuk itu. Jadi apabila kita mau menderita untuk itu, nah itu baru passion tuh. Kalau cuma senangnya doang, belum tuh. Tapi di satu sisi, penderitaan itu sudah jadi peleburan Bang Arif. Jadi dalam deritanya itu dia melebur, dia nyatu gitu. Sehingga derita itu sudah jadi satu kesenangan gitu. Sudah jadi peleburan gitu. Iya, iya. Jadi kalau masih menolak, ya nggak bisa lebur gitu. Jadi ini memberi tanda bagi kita, oke lah tahap awal kita akan mengatakan bahwa oh saya kuliah matematika, ini passion gue banget karena gue suka tentang logika, debat, kemudian juga struktur gitu kan. Saya suka musik gitu ya. Nah di level tertentu kita katakan kita suka, kita mencintai itu, mau nggak kita berkorban untuk itu? Gitu. Jadi justru kita bicara passion di sini tidak hanya sebatas filosofi teman-teman, tapi juga nanti kembali ke self inquiry. Jadi sahabat-sahabat sekalian, kita angkat tema ini berkaitan dengan banyak anak-anak muda kalau lulus kuliah bingung, begitu S2 lagi misalnya malas-malasan, setelah kerja dapat kerjaan, ya yang penting dapat duit dulu, karir dulu, nanti yang gue senengan ntar aja deh gitu-gitu. Belakangan gitu. Bahkan teman-teman, pembicaraan malam ini juga sangat penting untuk mereka-mereka yang pensiun Bang Arif. Iya. Jadi sekalian saya sendiri ngobrol sama mereka yang mau pensiun itu bingung juga. Gua nanti kalau pensiun ngapain ya gitu ya. Ya jawaban sederhananya cari passion kamu. Passion yang paling dekat dengan pemahaman orang umum kan hobi gitu loh. Tapi gimana ya, masih ketakutan tentang keuangan, terus kemudian bla 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 gitu, sehingga nggak jadi-jadi. Tapi intinya adalah passion ini kita angkat karena ini berkaitan dengan sifat esensi manusia. Ini angle lain cara kita untuk menemukan diri kita yang asli. Ini gue banget gitu loh, kayak gitu loh Bang Arif. Ya. Jadi passion yang kita maksud di sini, ketika gue lakukan ini gue banget gitu, ya kan? Nah kalau kita sudah melakukan itu betul-betul ini gue banget dalam arti ini ya, dalam arti otentik ya, maka melakukannya kita menjadi bahagia, melakukannya kita menjadi konsisten, melakukannya kita bisa kulik lebih dalam. Dan yang indah lagi, passion itu yang kita lakukan itu, apapun nama yang kita berikan, itu memberikan satu continuity, memberikan balancing, memberikan manfaat, katakan begitu, memberikan pengaliran ke sekitarnya. Gitu. Jadi, ya teman-teman yang mendengar ini, kalau dari sisi ini, kalau gue belum tahu passion gue, ya gue sampai kapanpun gue nggak akan belum bisa menikmati apa yang gue lakukan gitu. Jadi ada dua nih level maknanya nih Bang Arif. Tadi kan kita dapat passion itu adalah sesuatu yang kita sukai dulu, kita sukai sampai kita mau suffer untuk itu. Nah, itulah aspek disiplinnya. Ya. Ya kan? Saya senang main gitar gitu, gitar
ya saya mau nggak menderita untuk itu gitu. Nah kalau dalam hubungan, oh saya senang ngobrol sama dia, tapi di level tertentu, gue mau nggak berkorban untuk dia, apapun adanya dia. Nah itu maksud kita di situ, oh, passionnya itu. Jadi dari sisi filosofi sudah kita teliti pelan-pelan. Passion itu sebetulnya di low level soul, kan selalu kan kalau di filosofi kan air itu apa? Ada fisiknya, realitas fisik. Terus kalau diteliti lagi, kalau cemburu apa? Realitas soul. Lebih dalam lagi apa? Sampai kepada esensi dari keberadaan. Itu Bang Arif. Jadi passion ini sebenarnya wujudnya apa gitu, eksistensinya apa gitu, keberadaannya apa gitu. Keberadaan soul ya di batin kita kan, berarti kan dia emosi bisa, perasaan bisa. Nah masuk lebih dalam lagi, kita menemukan passion ini adalah manifestasi dari nama Rahman Rahim Bang Arif. Ya, Rahman Rahim teman-teman sekalian. Jadi yang paling nyata dari orang itu sedang jatuh cinta, sedang berada di dalam state of love, apa? Ya passion banget dia melakukannya gitu. Kalau talent kan memang kemahiran dia, talent ya. Dia mahir untuk itu. Dia jago banget di bidang itu. Itu sisi lain dari, ya boleh dikatakan itu skill ya, knowledge-nya ya gitu. Dia uniknya di situ. Tapi kalau passion ini justru menyebar banget teman-teman. Ya. Menyeluruh banget. Makanya kalau dari sisi Asmaul Husna, passion itu adalah manifestasi dari nama Ar-Rahman Ar-Rahim Bang Arif. Cinta gitu. Nah, ya kan sekali lagi kan kalau diskusi-diskusi kita di sini Bang Arif kan kita mengajak ke akarnya gitu. Jadi kalau teman-teman itu sudah menemukan passion pada satu aktivitas, wah itu sudah ketemu nama Rahman Rahim tuh. Satu aktivitas ya. Kalau satu profesi, aktivitas dengan profesi lebur, udah deh dahsyat lagi. Yang lebih dahsyat lagi, aktivitas profesi nyatu keberadaan dia gitu. Makanya yang tadi di-share ke Bang Arif itu kan, kalau jadi teman-teman sekalian, orang kan mulai bekerja dari having. Gua passion banget kalau punya motor, gua passion banget kalau punya gitar, gua passion banget kalau punya tas ini, gua passion banget kalau punya rumah ini. Punya having ya. Terus having, doing, kita mau melakukan itu baru being gitu. Itu biasanya kita itu kan memulai dari cara berpikir yang tanpa itu having. Having itu apa yang dipunya gitu. Doing apa yang dilakukan. Kalau being itu keberadaan kita gitu. Nah, kalau kita sudah bisa merubah paradigma dari having, doing ke being menjadi being dulu, baru dari being itu keberadaan kita. We are love. Aku adalah roh, aku adalah cinta. Maka dari cinta itu aku dituntut untuk melakukan apa? Kan being dulu itu lebih permanen. Karena kalau being itu aku sudah bahagia, aku menerima, aku excited dengan diriku sendiri. Nah itu disimbolkan dengan orang duduk diam, dengan imajinasinya sendiri, dengan batinnya sendiri, dia happy. Baru begitu dia buka mata, lakukan ini. Nah itu namanya intuisinya akan menuntun. Jadi teman-teman, coba di dalam setiap aktivitas, coba di dalam setiap tujuan kuliah, coba di dalam setiap melakukan sesuatu, coba dengarin tuh, apa yang membuat kita jadi ada excitement, ada yang membuat kita bergairah, semangat. Nah kebanyakan orang kan melakukan sesuatu karena terpaksa, karena rutinitas, itu tuh biasanya. Ya of course nanti lama-lama perubahan paradigma, gue jadi suka juga. Tapi harus jujur gitu. Jadi we talk about
passion di sini dalam rangka kita mau lihat aku sudah melakukan sesuatu sudah penuh gairah atau tidak gitu Bang Arif. Nah, kalau misalnya dalam konteks anak-anak muda, ini menjadi penting teman-teman, karena banyak orang melakukan sesuatu itu terpaksa gitu. Ya Bang Arif misalnya merujuk, Bang Arif suka baca buku fisika, buku matematika, filosofi, apa. Coba pengalaman Bang Arif gimana? Itu udah sampai level passion atau gimana? Ini bukan masalah GR-GRan ya, tapi lebih kepada kita nih. Misalnya teman masak kue, bisnisnya itu apa ya, IT, kemudian juga kuliahnya misalnya di engineering. Ini passion gue banget nggak sih gitu? Nah itu maksudnya kita bahas ini, supaya tidak terjebak pada diskusi filosofi gitu Bang Arif. Nah pengalaman Bang Arif gimana? Kamu merasa udah mulai ketemu belum passion murid? Sudah. Karena passion ini nanti akan jangka panjang sampai mati. Makanya di undangannya kita buat, kalau gua sekolah apa ya? Oke, kita nanya tuh. Kalau aku lulus, setelah lulus kuliah di mana ya? Itu banyak orang bingung loh. Iya. Hanya dia didikte oleh sosial, didikte oleh keinginan keluarga, misalnya, padahal dia nggak bergairah sehingga nggak maksimum. Nah, yang ketiga, setelah dia kerja nggak passion juga. Jadi ke sekolah seterus, ke kantor seterus, ya meeting lagi deh, gini lagi deh, pensiun sama juga gitu. Makanya tadi sudah kita bahas ya teman-teman ya, passion pembicaraan ini mengajak kita kepada nature, your true being, your true self, yaitu love itself. Karena begitu kita sudah menemukan love itself, kita tidak butuh apa-apa lagi untuk bahagia. Jadi kita nggak melihat sisi lain dari passion itu sekedar deritanya Bang. Itu sudah perjalanannya. Kita mau melihat keberadaan passion itu adalah love itself. Nah ini menjadi penting untuk kita renungkan dalam perjalanan masing-masing individu di sini. Kalau Bang Arif gimana pengalamanmu? Iya, tadi kalau ditanya apakah udah sedikit demi sedikit menemukan passion, kayaknya menurutku juga untuk menandakan orang itu passionate atau enggak, dia harus berani menyatakannya gitu, mendeklar. Iya. Jadi ketika aku bilang, iya, aku declare, udah sepenuhnya kayaknya ya passionate gitu aku. Dalam membaca buku tadi yang Bang Dame sebutkan, filsafat, matematika. Kalau matematika enggak sih, filsafat, fisika gitu. Kalau matematika masih, tapi ada juga kecenderungan situ. Tapi belum benar-benar aku tes, uji apa sepanjang waktu gitu loh. Tapi akhir-akhir ini ya aku cenderung ke sana. Karena kalau misalnya tadi kita merujuk ke bisa dibilang definisi yang paradoksikal itu, bahwa passion adalah yang kamu berani menggelutinya, antusias, at the same time benar-benar, tapi dalam antusiasme itu kamu menyadari kamu menderita juga gitu. Itu yang aku rasakan ketika membaca buku. Jadi benar-benar kayak orang yang mad gitu loh, madness gitu. Tapi justru di situ ada, iya gila, iya. Ya kok gila nanti ini lagi dikenain ini. OTGJ. Ya, jadi madness gitu, bukan crazy, madness. Ya itulah passion gitu ya. Ya setidaknya yang aku alami sekarang ini. Jadi aku pertama senang ya, bahagia melakukannya, tapi at the same time itu ada rasa yang ya memang menyakitkan gitu loh, menderita, tapi it doesn't matter. Tetap tapi aku lakuin. Tapi dia jadi challenge. Dia jadi challenge. Iya. Jadi benar juga kata Bang Dame tadi, apa, penderitaan menjadi ya melebur gitu loh. Kita sadar kita menderita, tapi ya udah menderita aja gitu. Jadi tetap kita berada di sana, nggak bisa kita keluar dari situ. Itu sebuah passion juga kan. Nah itu artinya jadi passion ini teman-teman semacam journey gitu, journey of soul, ataupun perjalanan masing-masing individu untuk menemukan passionnya itu dengan makna-makna yang tadi.
Ya. Passion dalam makna pertama yang bikin kita excited lah, ya kan, itu umum lah. Jadi supaya berguna nih dialog ini teman-teman, supaya berguna kalau misalnya orang tua kepada anak, ataupun kalau kita yang kerja, aku dengan pekerjaanku. Kalau misalnya mau nerusin kuliah, bagaimana kuliah sampai PhD gitu, wah kalau nggak passion banget kan Iya. sayang gitu. Mulai dari yang bikin karena lalu di situ kan ada challenge tuh, ada tanggung jawab, ada amanah, ada tugas, ada konsekuensi dari pilihan itu. Disitulah kita memaknai ya memang ini kan sudah gua pilih, gua mau nggak Iya. mau. Nah kayak gitu-gitu loh. Jadi Betul. satu makna lagi yang kita dapat malam ini Bang Arif adalah kita mengalir nih. Passion ini adalah journey, perjalanan kita untuk menemukan dari gairah dulu, terus ada disiplin di situ, ada suffering, lalu kemudian you are dead gitu. Kamu adalah itu. Auta itu maksudnya melebur. Nah, disitulah kita menemukan passion adalah divine name. Tepatnya apa? Rahman Rahim. Misalnya orang praktisi tai chi, orang melakukan yoga, orang fingering gitar, orang nyanyi, orang gimana jadi pemimpin, orang ngurusin rakyat. Passion banget gak sih dia ngurusin rakyat? Diskusi politik, jadi lawyer gitu. Jadi dokter gitu, jadi segala macam yang sekarang sudah kita kasih atribut-atribut namanya profesi. Tapi kalau tidak ada di situ passionnya, tidak ada love di situ, Oh iya. wah, Hangus nah itu udah. di situ teman-teman. Makanya kalau dalam konteks coaching pribadi, ya Bang Arif ya, teman-teman sekalian ya, saya kalau misalnya ada orang misalnya, waduh gue dibantuin deh gitu. Kalau aku teman-teman suka bilang di kantor misalnya, kamu kalau belum kerja itu sebelum kerja seperti nggak kerja, itu belum tuh gitu. Belum Jadi benar-benar kerja. kerja dengan tidurnya, bacaannya, ketemu orang, itu semua sudah nyatu, lebur, itu loh maksudnya. Apalagi namanya itu kalau nggak cinta. Ya, semua kita sedang mencari itu, yang pensiunan juga. Bayangin kalau misalnya udah pensiun tapi dia belum on the track dengan journey of passion ini. Atau kuliah PhD, dia belum on the track Bang Arif. Apalagi yang apa ya, temanya, subjeknya itu, wah itu gila-gilaan gitu kan. Itu Tapi loh emang teman-teman. Gimana Bang? itu tadi nama Rahman Rahim atau cinta itu kan nggak tahu, mungkin ada hubungannya dengan, aku pernah baca Rahman dan Rahim dua nama yang utama ya gitu. Soalnya kan tadi Iya, dari passion itu menimbulkan penderitaan gitu. Jadi orang-orang pasti akan bertanya, ini kenapa kasih sayang ada penderitaannya gitu? Apakah benar Rahman Rahim? Gitu kan? Nah, jadi kalau kita melihatnya dari kacamata Rahman dan Rahim adalah dua nama yang utama, seolah-olah apa ya? Apakah dia juga mengikut sertakan nama yang lain gitu di dalamnya? ya. Jadi Rahman itu kalau dalam tasawuf, yang Arif, Rahman itu kasih sayang yang menyebar. Pokoknya nyebar aja. Kayak udara, air. Oh Seorang iya. ibu melahirkan anak itu Rahman, teman-teman. Tapi ketika seorang ibu mendidik, mengurusnya, nah itu kan ada deritanya tuh Bang Arif. Ah, I see. Oke. Itu Rahim Iya. namanya. Oh, Misalnya oke. silaturahim. Kenapa namanya bukan silaturahman kan? Silaturahim. Karena silaturahim ya ketemu aja, menyebar aja. Gue ketemu gitu. Tapi begitu hubungan itu sudah retak, terus diupayakan sampai dia ketemu, menemukan format yang pas, nah itu namanya rahim, Bang Arif. Oke. Jadi ada disiplin, Jadi, ada iya, rahim itu konsistennya. sudah melibatkan disiplin. Kalau Rahman itu ekspresi aja. Tetap, makanya Rahman Rahmania, Rahman Rahimia. Oke. Jadi kasih sayang yang menyebar aja. Kalau rahimnya kasih sayang yang sudah di-maintain, kasih sayang yang sudah memprotek, melindungi gitu. Jadi dimensi rahim itu ya yang ada penderitaan di Disiplin, passion ada itu. deritanya, ada Iya, knowledge, iya, iya. ada Oke. apa namanya, kesungguhan, ada olah rasa, ada kesabaran gitu loh Bang. Iya. Tapi setidaknya malam ini teman-teman yang benar kan jadi dapat nih. Karena kalau ini belum jadi framework, belum masuk jadi ide anak-anak, dia nanti tidak ada ruang ataupun membuka pikiran dia. Iya ya, gue melakukan itu, gue ada passion gak sih? Gue ada on the track ke passion gue gak sih? Kan gunanya diskusi malam ini self-inquiry dan filosofi kan itu. Kita tahu eksistensinya, kemudian
kita juga mulai Teliti gue gitu untuk gimana, meneliti. Iya, aku gitu meneliti, bertanya. apakah aku sudah ada di situ gitu. Iya, iya. Kalau teman-teman lo gimana Bang Arif? Wah, kurang tahu deh ya. Tapi iya gagasan maksudnya at least sebagai tadi sebagai gagasan yang harus menempel gitu, jadi framework. Ini penting banget gitu. Karena dengan begini kan kita jadi setidaknya apa ya bahasanya mencari gitu loh. Nah, ini pertanyaan penting, maksudnya menarik juga nih. Ketika sudah tahu passion kayak begitu. eh Misalnya yang cenderung pertanyaannya muncul itu bagaimana mencari passion gitu atau gimana cara menumbuhkan passion itu. Karena banyak juga yang pertanyaan itu dihadapkan kepada aku gitu. Tapi setelah tahu pemahaman seperti ini, justru kalau aku menjawab aku kayak mengkhianati maknanya gitu loh. Itu kan caraku aja. Kamu bisa sadar sendiri kalau udah ada pemahaman ini gitu loh. Iya gak sih? Masa harus Perjalanan, iya journey kan? perjalanan, journey gitu. Oke ya bahasa paling sederhana dan mainstreamnya explore lah gitu ya, explore itu kan bahasa mainstream. Tapi kalau kita udah ada pemahaman ini kita yang nggak usah dikasih tauin, Anda seharusnya bisa sudah lebih teliti nih, sudah harus bisa peka nih kalau muncul-muncul mungkin ada ketegangan ketika melakukan sesuatu gitu kan. Itu Ada apakah ini begini benar Bang sesuai? Arif. Hmm. Jadi teman-teman sekalian yang mendengar, saya baru ikut retreat dari satu Francis Lucille Bang Arif. Oh iya. Jadi guru Francis Lucille yang dari California itu, jadi dia mengatakan begini, setelah kita being, sebetulnya passion terbesar dari manusia itu mencari dirinya, Rif. Iya, Menemukan betul, dirinya. betul. Itu passion tertinggi. Gitu. Yang menemukan dirinya, menemukan Tuhan kan. Menemukan diri, menemukan you are love. You are happiness itself gitu. You Iya are bahkan peace passion itself. itu bisa kita bilang diri sejatinya gitu kan. Jadi Makanya kan menemukan being, passion Bang menemukan Arif. diri. Iya, being kan. Being, Menemukan betul. passion, menemukan diri. Ya. Nah, kalau sudah sampai di level kesadaran ini dan sudah bersaksi Bang Arif, sudah I am passion, I am love, udah dapat nih. Maka kalau ada aktivitas kegiatan itu, kalau kita tidak ada antusiasmenya, nggak usah dilakukan. Sebenarnya di level ini ya, Mm-mm. ini nanti anak-anak masih bergulat dengan malas apa, ya kadang ada kondisionnya harus dikondisikan gitu. Tetapi waktu diskusi sama Francis Lucille Bang Arif, dia bilang gini, laku event katanya berdoa Bang Arif. Karena kalau kita sudah, nah karena itulah mulai dari situ. Kalau ada gairah kita pada sesuatu, ada antusiasme, nah itulah sebetulnya keberadaan yang menuntun kamu untuk melakukan apa gitu. Itu secercahnya gitu ya, jejak-jejaknya yang Itu harus cahaya, diikuti. itu Ya. sparknya gitu, itu glimpse-nya gitu. Coba dari situ, makanya Bang Arif, kalau misalnya kamu punya murid fisika, murid musik, kalau dia ada antusiasme, nah itu enak tuh. Kasih aja challenge gitu. Justru, kamu masih ingat nggak kamu waktu belajar gitar kan, pertama kali main bass? Nemuin passionmu dulu, menemukan pintu spark gitu. Asik nih, main bass gitu. Kalau langsung dikasih chord, dikasih fingering, ya belum tentu dapat. Nah itu pintunya teman-teman. Makanya let's talk about passion gitu. Oke, jadi memang harus apa ya? Ya benar-benar sih tadi apa, gagasan ini harus ditancapkan dulu gitu ke dalam Tancapkan framework. dulu. Begitu Karena dengan itu kebuka, kita baru at least berusaha mencari, dan bukan hanya berusaha mencari, tapi kacamatanya udah ada yang peka melihat spark-spark itu gitu loh. yes. Jadi bukan hanya mencari, tapi dia udah peka, oh ini ada sparknya nih. Kan kadang gitu kan, udah explore banyak, tapi dia malah kemana-mana gitu loh. Jadi nggak ada yang tetap gitu kan. Jadi perlu ada kepekaan juga. Dan will Nah, itu penting sih. karena itu kan kalau sudah dapat itu teman-teman, misalnya nih orang tua ataupun seorang coach sama ini apa anak buahnya gitu, ataupun misalnya pensiunan sekalipun. Jadi salah satu cara untuk journey passion itu adalah apa yang membuat kita antusias bergairah gitu.
yang datang dari your being gitu, keberadaan kamu. Dari situ nanti muncul tuh menuntut, itu yang disebut jernih. Setelah mulai terbiasa dengan gairah itu, antusiasme itu jadi meditasi Bang Arif. Melakukannya itu jadi keindahan. Tantangannya itu pun, kesulitannya itu jadi sebuah keindahan. Nah, itu yang asik. Iya, iya, iya. Mudah-mudahan nangkap nih teman-teman maksudnya kita bicarakan ini. Karena Iya. ini Kalau menurutku ya, pandangan orang ya, setidaknya anak muda lah yang seumuranku atau ya sedikit di atasku, sedikit di bawahku, pandangan mereka lebih kepada satu sisi tadi itu, satu sisi mata koin yang passion itu yang disenangi gitu. Tapi oke, itu benar dan sama sekali tidak salah kan, tapi belum keseluruhannya gitu. Iya, oke, kamu senang itu, tapi setelah itu apakah, kalau Om Beben almarhum guru kita selalu tanya kan, oke, kamu senang itu tapi kamu rela gak untuk menderita dengan itu kan, untuk itu. Jadi kalau udah dua itu dipenuhi, maka sangat mungkin itu passion, tinggal jalan aja, tinggal journey. Ada yang ketiga Bang Arif. Oh, ada ketiga. Yang pertama passion, gairah. Yang kedua mau menderita untuk itu, betul kan? Itu dalam passion, iya. Iya. Yang ketiga Bang Arif, derita itu udah lebur sama. Oh, oke, iya, iya, itu oke, benar, harus selalu Nah, tiga. itu passion yang sebenarnya. Iya, iya. Itu jadi aku teringat kata-katanya Presiden Jan Cukers, Mbah Tejo, Sujiyo Tejo yang jadi beliau selalu selalu mengkritik lah orang yang aku rela berkorban untukmu. Dia pikir kalau kita berpikir aku berkorban itu justru malah bukan cita sejati gitu, karena pengorbanan sejati kamu pun nggak merasa itu pengorbanan jadinya. Nah itu sudah lebur. Sudah lebur. Iya, itu benar tuh yang ketiga itu. Tapi emang perjalanan keduanya. Nah, sekarang kalau kita ajak nih teman-teman diskusi malam ini, kita coba lihat di kehidupan sehari-hari. Ide dia mengikuti yang bikin dia bergairah, yang bikin dia antusias saja masih banyak orang belum. Iya, sebenarnya. Jadi melakukan sesuatu udah langsung dengan terpaksa. Melakukan sesuatu dengan, itu loh maksudnya. Kan ini kan Swaguru nih. Ini forum Swaguru, ruang Swaguru. Jadi ruang untuk pendidikan, education gitu, untuk sadar diri, untuk membantu orang gitu. Nah, seorang guru itu dia akan tahu dari mana mulainya. Seorang ibu dan bapak buat anak-anaknya, seorang yang lebih dewasa buat yang di bawahnya gitu. Bahkan mereka yang mau pensiun, banyak yang belum menemukan jernih ini, Bang Arif. Misalnya seorang menteri, seorang wali kota, bupati, aktivis, dia proses juga tuh, ada ide dulu, dia suka, dia jalankan, dia mau berkorban untuk itu, sampai itu jadi makna hidupnya, jadi ya sesuatu yang dia lakukan sampai akhir hayat. Iya. Jadi udah mulai dilihat ya, tadi sudah dibahas secara esensial, pada fase berikutnya ada gimana, how we start, dari mana kita mulainya. Orang tidak membuka diri untuk membahas ini aja, untuk masuk ke sini aja udah satu, ya dia akan stuck, nanti udah kebaca tuh di masa depan. Tuanya seperti apa? Berkeluh kesah, masa depan suram, gimana ya, nah gitu-gitu, ngambek. Jadi ini most important nih sahabat-sahabat sekalian, untuk bisa menjalani hidup dengan your true nature. Iya. Mudah-mudahan ya teman-teman dapat sesuatu dari dialog ini, insya Allah. Tadi ada yang bertanya, apakah passion sama dengan purpose? Nah, pada akhirnya kalau sudah di sini, passion itu akan mengkristal, dia akan matang gitu, mengalami satu modifikasi, transformasi, dia menjadi purpose. Kalau passion itu hanya sekadar passion, belum dapat kepada makna ataupun purpose-nya, ya dia nanti belum dirasakan orang lain. Makanya kan kalau Stephen Covey kan nyebutnya ini kan voice, panggilan gitu, panggilan jiwa, your true calling gitu. Kalau Oprah Winfrey suka nyebut
your calling gitu ya. Nggak apa-apa istilahnya. Kalau Siddhartha kalau sudah jadi makna hidup jadi dharma gitu Siddhartha Gautama. Tapi pintu yang paling masuk Bang, paling mudah itu passion Bang. Makanya ini kita bahas di sini. Kalau mau tahu makna hidup kita itu setidaknya ada passion dulu di situ. Karena banyak orang seumur hidup selalu terbebani bahaya kan buat keberadaannya. Padahal Tuhan menciptakan kita dengan cinta. Yang punya purpose pasti punya passion ya. Karena Pasti. itu sudah terlibat dalamnya. Pasti. Bahkan di situ juga ini dia ada keunikan dia, ada talent dia, ada authenticity di situ. Kenapa dia dipilih seperti itu? Iya, wah ini membahas tentang passion memang nggak bisa luput, nggak bisa lepas dari authenticity ya. Iya. Ini kan bagian dari ekspresi authenticity dari apa ya tagline Swaguru ya. Jelas sih Bang, jelas Bang. Iya, setidaknya malam ini Mbak Ines kita jadi mulai mikir bangun pagi itu kita mulai perhatikan ini passion gua apa enggak nih. Tuh, gimana yang kuliah S2, S3 gitu. Aduh, itu kalau bukan passionnya gimana ya gitu ya. Iya. Arif juga kalau mau ngambil PhD nanti mengenai fisika, kalau nggak yakin itu passion kamu, mending nggak usah deh. Nanti namanya menolak ini namanya itu. Kalau Arif misalnya mau ngambil filsafat ataupun musik, passion kamu nggak Bang? Sudah lebur. Passion sudah lah. Lebur. Passion. Sudah lebur. Passionnya udah lebur. Ya. Karena ya keduanya kerasa sih. Tadi itu maksudnya ya jadi melebur benar-benar. Yang kebahagiaan, kesenangan, yang antusias. Menarik Rip, kalau kamu misalnya juga bisnis ya, kadang orang passionnya di bisnis gitu. Iya bisa. Ya, bisa misalnya apa ya buku itu ya Bang, anak singkong ya. Oh, Khairul Tanjung. Yang Bapak Khairul Tanjung ya. Iya. Ini ya, apa ya? Itu memang beliau itu ya yang saya pernah dengar teman-teman senang banget bikin perusahaan gitu. Senang gitu. Padahal itu capek loh. Mikirin rapat jam 2 malam. Banyak jatuh bangunnya, penderitaan pasti itu. Tapi di situ sudah ada passion, sudah ada gairah. Nggak bisa jalan kalau nggak ada passion gitu ya. Politikus misalnya dia passion dia di situ, tapi sisipin ininya purpose supaya nanti di hari tua pas pensiun itu stres. Nah kalau dari sisi saya teman-teman, passion itu mesti jangka panjang sampai mati. Sampai mati. Iya. Karena sesuatu being yang kita lakukan sampai mati. Iya karena being tadi itu. Being tadi. Kalau enggak ya belum berarti. Apa ya, ini terkesan bombastis tapi sebenarnya emang begitu kok gitu. Jadi kayaknya apa ya? Kayak terkesan istilahnya anak-anak muda kali ya membahas tentang hal-hal yang akan selamanya gitu sampai mati itu terlalu bombastis. Tapi kan sebenarnya itu juga perlu ada gitu kan. Passion ya, itu tadi. Kembali lagi Bang Arif, ini journey-nya setiap orang. Misalnya nih, ini kan yang dengerin nih, misalnya 20 orang misalnya. Misalnya nih Bang Arif. Terus ada yang nonton ini misalnya 100 orang. Dia nyantol, ini bisa mengubah hidupnya. Gitu loh teman-teman. Betul. Berarti kan mereka tema yang kita bahas di Swaguru ini kan tema-tema abadi. Tema-tema esensial. Mungkin hari ini orang nggak mudeng, nggak ngeh gitu. Ya, tapi setelah ini nggak tahu kan Bang Arif, nggak tahu di era pandemik ini kan digitalisasi ini kan yang begini-begini kan bisa jadi podcast juga Bang kan, dipindahin ke podcast Spotify gitu kan, bisa orang dengar gitu. Jadi teman-teman sekalian, tema-tema yang kita bahas di sini tema-tema yang esensial. Jadi self inquiry aja, gue udah on the track pada passion gue apa enggak gitu, karena pasti ya jadi ini nggak otentik jadinya gitu. Halo Mas Ardi, ini sahabat
sahabat saya nih Mas Wah, Ardi nih. mantap. Dulu diskusi di kerja itu seperti nggak kerja lagi, itu bagian salah satunya adalah passion. Melakukan sesuatu lakukan dengan itu. Hmm. Jadi tadi itu penting itu ya. Jadi orang mulai dari paradigma saya punya apa dulu nih, having. Habis itu dari situ baru dia doing. Setelah itu being gitu. Tapi kalau kita balik being dulu paradigmanya, Betul, betul. baru dari aku yang being itu, keberadaan itu menuntun doing, mesti ngapain. Bukan kita melakukan dari luar gitu, tapi dari dalam, itu akhirnya jadi having. Ya. Jadi gitu ya Bang ya, Pak Arif ya. Jadi udah dapat temanya, esensinya udah dijelaskan. Kemudian di sekitar kita journey orang bagaimana, ada orang belum ada ide nih. Jadi dia mengikuti sesuatu yang bukan passion dia. Dia ngikutin sesuatu yang diikuti orang yang ya oke lah, di situ perlu dialog. Ya makanya ada ini. Ada live ini. Iya. Oke Bang. Ada Ya, lagi Bang? ya. Tapi kamu udah tahu sih ini Bang ya. Hmm. Kalau kita mengaitkannya dengan tema sebelumnya, tema Kamis minggu lalu, Insecure. Iya, insecure iya. gitu. Iya. Bisa juga kan? Mereka yang insecure itu sebenarnya, kalau mereka yang passion, itu dalam sisi passionnya, maksudnya dalam hal passionnya dia nggak bakal insecure kan? Karena passion itu sendiri sudah melibatkan penderitaan gitu loh, sudah melibatkan apa yang tanda petik membahayakan dia, tapi dia tetap lakuin, tetap bisa ngelawan. Maksudnya tetap bisa menyesuaikan dengan tantangan itu. Jadi dia justru secure dalam keinsecurean itu. Gak tahu tiba-tiba Kalau yang muncul aja. lebih indah Iya, lagi Bang Abi, iya, kalau teman-teman sudah mendapatkan passion yang kita bahas di sini, dimulai dari gairah, sesuatu yang kita excited, senang, bahkan kita nggak ada capeknya untuk itu. Kita juga mau menderita untuk itu, disiplin, aspek kedua. Aspek ketiga sudah lebur, you are dead, maka passion ini menjadi meditasi kita dalam aktivitas teman-teman. Jadi prayer kita gitu. Makanya kan ada kalimat begini, bekerja sambil berdoa gitu. Jadi masih dipisahkan kerja dan doa. Gitu. Kerja sambil berdoa. Sebetulnya orang yang melakukan sesuatu dengan passion, antusias, perbuatannya itu sudah jadi doa. Gitu. Makanya kalau kita mau ngecek semesta mendukung kita atau tidak, ya kalau di film The Secret yang Law of Attraction yang waktu itu Bang Arif ya lagi booming 2006, teman-teman mungkin juga udah tahu, iya. itu feeling good gitu. Jadi Oh, kalau maksudnya kita cirinya, feeling cirinya. good, cirinya kita itu feeling good dengan itu kita on the track, kita berada dalam frekuensi ilahi, frekuensi semesta gitu. Sampai begitu. Jadi kalau dikaitkan dengan tema sebelumnya, insecure, itu berarti orang yang belum menemukan passion dia Iya. tadi. Hmm. Karena kan kalau sudah menemukan passionnya itu, misalnya maaf ya, dia masak gitu ya, masak deh. Ya dia senang dengan masak itu, dia bahagia dengan itu, dia juga masakannya dinikmati orang, dapat duit juga. Ya ngapain dia pengen jadi politikus atau jadi lawyer misalnya, dia sudah enjoy di situ kok. Oke. Jadi passion itu harus dibedakan dengan hobi ya, karena kalau hobi itu masih Bisa ngisi sampingan, berhadiah. ya Masih sampingan gitu. sampingan. Kalau passion Iya. udah harus being gitu loh. Kalau Sudah dibilang harus being. kalau dibilang oh passionku masak tapi aku kerjanya sehari-hari politikus, ya harus dibetulkan Sedikit lagi gitu nih. Iya, definisinya. bukan itu maksudnya. Bukan itu berarti, ya itu cuma hobi aja. Tapi hobi itu kalau bisa didalami gitu kan, Jadi didisiplinkan, passion. bisa jadi passion gitu. Jadi you are jadinya. Iya, iya, Keberadaan. iya.
Jadi dharmamu gitu. Makanya tadi dalam diskusi ini kan kita dapat satu ini Bang Arif, satu inspirasi juga. Passion itu adalah proses perjalanan juga. Pasti, betul. Dimulai dari Transformasi ya, dia. ditarik aja deh dulu sekolah kita, terus kemudian kerja pertama kali. Ya bukan gue banget, tapi mau nggak mau gue lakukan. Nah di situ proses journey-nya. Iya, iya. Bisa jadi di situ justru malah gerbangnya gitu kan, jangan pernah tertutup. Gitu ya. Yes. Iya, iya, iya. Oke teman-teman, pertanyaan alhamdulillah ya, Nggak ada lagi nih yang mudah-mudahan ini nyantai kok kita Amin. ini. Jadi kalau ada sahabat-sahabat yang ingin mendengarkan ini lagi silakan. Setidaknya jadi ada satu, kadang-kadang ini Bang, omongan-omongan ini satu poin aja itu bisa memberi satu arah ya, perubahan paradigma, Iya, iya, betul. shift dalam Itu diri kita. itu nggak bisa dipungkiri gitu. Bisa, sangat mungkin. Berawal dari Itu penting pemahaman. juga loh Bang Arif ya. Jadi kalau teman-teman sudah tahu keberadaan kita adalah love itu, yang kita sebut tadi perjalanannya passion, maka melakukan sesuatu kalau tidak ada excitement-nya, periksa dulu deh. Jangan dipaksain. Sebenarnya rasa berat melakukan itu menunjukkan, ini kayak paradoknya Bang. Iya, iya. Kamu tidak lagi on the track dengan nama Tuhan gitu. Tapi kan jangan ya udah deh. Nah, ini diam nggak ngapa-ngapain itu kita jadi ribet sama diri sendiri juga. Jadi kalau misalnya nih Bang Arif mau bikin project, kalau tidak ada passionnya, ntar dulu deh gitu. Jangan, periksa dulu deh sampai nanti nemu, gua jalan gitu Bang. Karena nanti kalau kita jalan, ya oke, nanti di perjalanan jalan dulu, yang penting jalan. Tapi ada orang metodenya begitu. Sehingga sampai ujung tetap dia gelisah, tidak excited. Ada orang, ya kalau saya teman-teman sekarang, saya tidak akan melakukan sesuatu apalagi yang besar, kalau tidak ada satu meaning ataupun satu antusiasme yang ngejalaninnya. Kalau enggak, berbahaya buat keberadaan kita. Apalagi menyangkut jangka panjang ya. Nah, kalau dikaitkan dengan hadis Nabi, perbuatan yang tidak dimulai dengan bismillah nggak sampai gitu. Kan manifestasi bismillah itu bentuknya passion, antusias. Iya. Oke, Bang. Tidak terasa sudah 1 jam. Ya, terima kasih ya teman-teman ya. Ini ngobrol-ngobrol santai nih, lagi di kedai kopi, ngobrol 2 orang, ada yang mudah-mudahan bisa memberikan ya inspirasi lah, insya Allah. Ya. Amin. Silakan Bang Arif, kamu kalau mau simpulin sedikit. Ya, udah kemana-mana kita, tapi sesuai track lah meskipun kemana-mana, karena passion itu akhirnya ya benar dibuka oleh etimologi dan di akhir membenarkan etimologi itu, maksudnya kita bisa melihat linknya gitu loh. Ya memang gitu, dalam passion kita menderita tapi at the same time kita juga mencintainya, antusias dengannya gitu. Cinta dan penderitaan gak bisa dipisahkan, selalu jalan bareng gitu kan. Passion itu ketika dia memanifestasi dalam bentuk yang beragam gitu, bisa jadi aktivitas, bisa jadi ya. Terima kasih, sama-sama. Oke, merenung dulu, betul itu tuh tadi, jadi self inquiry lagi ya. Udah ada. Oke, ini Bang udah Arif, sedikit ya? Sorry, dari mana startnya? Kan bukan dari derita Bang. Iya, memang startnya kan dari sesuatu yang bikin kita antusias. Start. Betul. Iya, nggak bisa kalau derita ya. Derita doang beda lagi itu nanti. Berat. Jadi kalau saya ditanya teman-teman untuk menemani orang, itu mulai dari start gairahnya dulu. Kalau belum ada begitu, nanti passion itu dia nggak mau menderita untuk itu. Itu Bang Arif. Jadi realistis juga ya teman-teman ya.
realistis. Tapi kalau orang itu dari awal udah lalu sesuatu yang berat, ya udah di situ self inquiry sedikit. Betul, betul. Iya. Iya, Aspek memang. kita pelajari. Memang cinta dulu lah, gitu kan. Cinta dulu ketika kita suka sama seseorang terus benar-benar kita lanjutkan lagi. Itu kan berarti udah komitmen tuh. Disitulah tempat disiplinnya, tempat baru penderitaan muncul di situ. Jadi ujiannya di sana, tantangannya di sana. Emang pintu masuk selalu cinta lah. Kalau penderitaan doang, ya itu bukan apa-apa. Itu Beda. udah advance Bang Arif, Itu udah makanya kan advance. Passion of Christ. Tapi di Passion of baliknya juga ada. Iya, oh iya, kalau kalau dia udah menjadi cinta sih ya. Udah menjadi cinta, Iya. udah beingnya itu. Jadi pertama Iya. cintanya itu, passion itu gairah. Kedua ada komitmen, ada disiplin, jadi suffering di situ. Ini lebih advance. Lalu lebur. Passion itu artinya jadi cinta. Jadi udah nggak ada bedanya lagi derita sama senangnya, udah nyatu. Kalau Passion of Christ berarti dia udah yang ketiga lah ya. Udah yang ketiga. Kalau udah tampak lebur. penderitaan doang yang muncul itu sebenarnya udah ada cinta gitu, nggak bisa sendiri deh. Iya gak sih? Iya, Jadi dan kalau nggak bisa. buktinya dia Bang Arif, buktinya Yesus Christ, Passion of Christ itu yang diangkat Mel Gibson. Nah, itu kan jadi legend. Mahatma Gandhi, itu kan jadi legend. Oke, iya Tapi betul. kalau dia derita tapi tidak memberi impact love, itu tenggelam, nggak dicatat sejarah. Iya itu maksudnya tadi. Jadi Jadi justru realistis. dari sini Kenapa? kita lagi-lagi ya mengajak ke self inquiry lah gitu. Karena dari self inquiry kita tadi merenung jadinya kan, merenung, jadi peka, jadi benar-benar berusaha untuk menyadari ini kita udah punya passion gak sih? Apa aja gitu. Jadi apa yang dilakuin secara mekanistis, secara kayak robot gitu, akhirnya peka gitu loh, diteliti. Apa aja yang gua lakuin setiap harinya gitu. Jadi itu penting. Jadi harus diem dulu ya. Emang ujung-ujungnya kalau udah terlalu ribet, udah kayak ya susah lah gitu berjalan, harus diam memang. Diam dulu, set things in their place gitu kan. Jadi ya kita meneliti diri kita, meneliti apa yang kita lakuin setiap harinya gitu, setiap minggunya. Jadi ujung-ujungnya memang di sini perkawinan antara filosofi, self inquiry dan leadership gitu ya, passion. Ya. Ketiganya berjalan bersamaan kalau dalam passion gitu. Oke, Keren tuh. mungkin aku akan menutup dengan perkataan Hegel ya. Iya. Bisa dibilang guruku juga dalam filsafat gitu. Dia bilang tidak ada yang luar biasa dan hebat tanpa adanya passion gitu. Yang benar-benar hebat, nggak bisa great orang kalau nggak ada passionnya gitu. Tadi Bang Dame menyebut Mahatma Gandhi, terus mungkin Nelson Mandela dan seterusnya, pemimpin yang hebat, dan mungkin juga pemikir yang hebat, nabi-nabi gitu kan. Itu mereka nggak bisa dibilang hebat, nggak bisa dipandang, nggak bisa diikuti oleh banyak orang kalau tidak ada passion gitu loh. Jadi itu renungan untuk kita semua, PR untuk kita semua untuk meneliti passion kita, cari passion kita, menyadarinya. Oke, dari aku itu saja. Maaf, karena pasti tadi ada kekurangan jelas di awal masalah teknis ya. Dan semoga berkah, semoga bermanfaat, semoga kita dapat menemukan passion kita dan hidup sesuai dengannya. Oke, terima kasih Bang Dame, terima kasih semuanya. Sampai ketemu di live IG selanjutnya. Waalaikumsalam.